Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan gue Riantoni. Semoga sehat semua ya. Kali ini kita akan membahas tutorial 15 rumus dasar Excel yang paling sering digunakan oleh staf admin. Baik admin kantor, admin toko, admin gudang, ataupun admin lain yang bekerja di kantor desa, kantor lurah, dan sebagainya. Nah, untuk kalian yang berprofesi sebagai admin ataupun yang setiap harinya bergelut dengan Excel, maka tutorial 15 dasar ini akan sangat membantu untuk Anda. Mari kita mulai pembahasannya. Rumus pertama adalah upper, teman-teman. Fungsinya adalah untuk mengubah teks menjadi kapital. Jadi jika kita perhatikan di bagian atas ini, judulnya, ini huruf kecil ya, huruf kecil semua. Nah, kita ingin mengubah tulisan ini menjadi huruf kapital. Caranya teman-teman tidak perlu tulis ulang, cukup menggunakan rumus upper ya. Kita ketik di sini di bagian formulanya sama dengan upper seperti ini teman-teman. Lalu buka kurung, lalu tanda kutip 2, kemudian di akhir juga tutup dengan kutip 2, lalu tutup kurung, lalu teman-teman tekan enter. Maka otomatis tulisannya akan menjadi huruf kapital semua. Nah, kemudian jika ingin teman-teman mengembalikan lagi menjadi tulisan kecil seperti tadi, teman-teman bisa menggunakan rumus kedua, yaitu lower. Jadi ini diganti saja menjadi lower, maka otomatis tulisannya akan kembali menjadi kecil semua. Kemudian rumus ketiga teman-teman, yaitu proper. Rumus proper ini mengubah tulisan di mana setiap awal kata dalam satu kalimat itu menjadi huruf kapital. Ya, kita coba, kita ubah lower menjadi proper di sini teman-teman, lalu tekan enter. Maka terlihat bahwa dalam kalimat ini semua huruf awalan dari setiap kata akan menjadi huruf kapital ya. Jadi teman-teman bebas mau menuliskan ini kapital semua atau seperti ini juga boleh. Ini sebagai contoh kita ambil yang kapital semua ya. Jadi kita ubah di sini menggunakan rumus upper. Tekan enter maka di sini menjadi kapital semua. Oke, kemudian kita kasih bold teman-teman. Nah, sekarang kita lanjut ke rumus berikutnya. Tanggal laporan dibuat. Nah, di sini di kolom ini kita ingin menuliskan tanggal hari ini teman-teman. Untuk menuliskan tanggal hari ini, teman-teman tidak perlu menulis manual ya, tidak perlu menulis manual. Misalkan 14 Agustus seperti ini ya, tidak perlu, tapi teman-teman bisa menggunakan rumus today. Caranya sama dengan today seperti ini, buka kurung, tutup kurung, lalu tekan enter. Ya, maka akan muncul tanggal hari ini. Selain today, teman-teman bisa juga menggunakan rumus now ya, NOW, now, tekan enter juga akan muncul tanggal hari ini. Oke. Kemudian kita masuk ke rumus berikutnya, teman-teman, yaitu rumus concatenate. Fungsi rumus concatenate ini adalah untuk menggabungkan beberapa kolom ya. Jadi di sini di kolom unit brand ini teman-teman, kita akan menggabungkan brand dan tipe. Ya, kita akan menggabungkan brand dan tipe sehingga di sini nanti akan menjadi Yongko Men's ya. Caranya kita menggunakan rumus concatenate sama dengan concatenate seperti ini teman-teman. Buka kurung, kita klik dulu kolom pertama, kemudian titik koma. Nah, jangan lupa berikan spasi ya. Caranya titik koma, kutip 2 seperti ini teman-teman. Kemudian spasi, kutip 2 lagi, lalu titik koma. Nah, sekarang kolom kedua yang ingin teman-teman tambahkan. Klik di sini, kemudian tutup kurung, tekan enter. Sekarang dua kolom ini sudah menyatu dengan dipisahkan oleh spasi ya, teman-teman. Untuk yang di bawahnya kita bisa tarik seperti ini. Oke, itu rumus concatenate untuk menggabungkan beberapa kolom menjadi satu dengan bisa memberikan pemisah spasi ataupun bebas ya pemisahnya teman-teman. Misalkan teman-teman ingin memberi pemisah seperti ini, tanda kutip, tanda minus juga boleh ya teman-teman, atau memberikan spasi saja juga boleh seperti ini. Oke, itu adalah cara untuk menggabungkan lebih dari satu kolom. Kemudian teman-teman, rumus berikutnya, dan ini powerful sekali dan juga sering sekali kita gunakan di kerjaan kita sehari-hari, yaitu VLOOKUP. Fungsi dari rumus VLOOKUP ini adalah untuk melakukan pencarian data teman-teman. Contohnya seperti ini. Kita akan mengisi nama perusahaan ini teman-teman ya. Kita akan mengisi kolom nama perusahaan ini dengan mengambil data di table supplier ini teman-teman. Misalkan ini Yongko ya. Brand Yongko itu nanti yang muncul adalah PT Sinergi Jaya. Jadi di sini PT Sinergi Jaya gitu ya. Kemudian brand Fladia ini yang muncul nanti PT Maju Bersama. Untuk melakukan itu atau melakukan pencarian itu kita menggunakan rumus VLOOKUP. Caranya seperti ini teman-teman, perhatikan. Ketik sama dengan, kemudian VLOOKUP ya, kemudian buka kurung. Nah, argumen pertama dari VLOOKUP itu adalah kata kuncinya.
di sini kita menggunakan kata kunci brand ya. Jadi kita klik dulu brandnya. Kemudian titik koma teman-teman, titik koma. Selanjutnya kita klik argumen kedua yaitu tabel referensinya atau tabel pencariannya ya. Yaitu yang ini, tabel ini. Jadi kita blok teman-teman seperti ini. Kita blok dari atas sampai bawah di sini ya, kita blok. Kemudian setelah kita blok tabel ini, jangan lupa teman-teman tekan F4 di keyboard supaya rumusnya terkunci ya. Kemudian titik koma, kita masukkan argumen ketiga yaitu posisi nilai yang ingin kita cari. Dalam hal ini kan kita ingin mencari nama perusahaan ya teman-teman, nama perusahaan. Nah, kita lihat nama perusahaan itu berada di kolom nomor berapa dari tabel referensi ini. Ini kolom satunya, ini kolom 2 ya. Jadi nama perusahaan itu berada di kolom kedua. Sehingga teman-teman ketikkan di sini angka 2. Oke, yaitu posisi kolom yang ingin kita cari. Kemudian titik koma, lalu 0 ya, teman-teman isikan 0 untuk mencari nilai yang betul-betul atau persis sama. Kemudian teman-teman tutup kurung, tekan enter. Nah, muncul ya, Sinergi Jaya. Jadi Yongko ini brand Yongko, nama perusahaannya Sinergi Jaya. Kita cek dulu, Yongko Sinergi Jaya. Betul ya teman-teman? Oke. Nah, untuk yang di bawahnya silakan teman-teman tarik saja seperti ini. Sehingga dia akan menjadi seperti ini. Fladia PT Maju Bersama, kemudian Koli ini CV Berkas Sentosa. Oke, itu adalah salah satu rumus yang sangat sering kita gunakan teman-teman untuk melakukan pencarian data di Excel, yaitu VLOOKUP. Oke, sekarang kita lanjut ke rumus berikutnya, yaitu rumus SUM. Rumus SUM ini digunakan untuk melakukan penjumlahan teman-teman. Ya, contohnya seperti ini. Kita mau menjumlahkan omset dari bulan Januari, Februari, dan Maret. Ya, caranya ketik sama dengan, kemudian SUM ya teman-teman, SUM, buka kurung. Teman-teman blok nih, yang ingin dijumlahkan di blok seperti ini, Januari, Februari, Maret di blok. Lalu tutup kurung, kemudian tekan enter, maka akan muncul nilai 85 juta. Ya, untuk berikutnya teman-teman bisa tarik seperti ini. Oke, itu rumus SUM. Atau jika teman-teman ingin lebih mudah lagi, ini kita hapus dulu. Caranya adalah teman-teman blok dulu dari Januari, Februari, Maret sampai di sini, teman-teman blok. Kemudian teman-teman arahkan kursor ke bagian auto sum di sini. Ya, auto sum klik, maka otomatis akan mengeluarkan hasil seperti ini, sama dengan rumus sum tadi. Oke. Kemudian rumus berikutnya adalah untuk mencari rumus rata-rata, teman-teman. Untuk mencari rata-rata. Di sini contohnya kita akan mencari berapa sih rata-rata omset untuk brand ini di bulan Januari, Februari, dan Maret. Kita menggunakan rumus average. Sama dengan average, teman-teman, average, buka kurung. Teman-teman blok ya dari Januari, Februari, Maret di blok. Kemudian tutup kurung, tekan enter. Nah, sekarang muncul angka 28 juta ya. Kita tarik untuk yang di bagian bawahnya. Oke, sekarang kita sudah mendapatkan nilai rata-rata penjualan atau rata-rata omset untuk brand Yongko Men ini senilai 28 juta ya. Rata-rata itu artinya ini bulan Januari ditambah Februari ditambah Maret kemudian dibagi 3 ya, teman-teman. Kira-kira seperti itu. Oke, kemudian kita isi kolom pencapaian. Nah, untuk mengisi kolom pencapaian ini, teman-teman perhatikan dulu, di sini ada komentar. Bila total omset lebih besar dari target, maka tulis tercapai. Jika tidak, maka tidak tercapai. Ya, sekali lagi, jika total omset lebih besar dari target. Ini kita perhatikan teman-teman ya. Di sini kan ada total omset ya di sini. Kemudian di sini ada target. Kita akan membandingkan ini dan ini. Jika total omset itu lebih besar daripada target, maka tercapai. Jika tidak, maka tidak tercapai. Nah, untuk melakukan hal itu, kita menggunakan rumus yang juga powerful di Excel, yaitu if. Cara penggunaannya mudah sekali, teman-teman. Kita klik dulu di sini, kemudian sama dengan, kita tulis if seperti ini, kemudian buka kurung. Nah, argumen pertamanya adalah kondisinya. Kondisinya tadi apa, teman-teman? Total omset lebih besar dari target ya. Jika total omset lebih besar dari target, titik koma, kita tulis apa? Tercapai. Capai ya. Ini argumen kedua. Kemudian titik koma. Sekarang kita masuk ke argumen ketiga, yaitu apabila kondisinya salah, yaitu tidak tercapai ya, tidak tercapai seperti ini. Oke, tutup kurung. Nah, teman-teman tekan enter, maka di sini tidak tercapai. Kemudian kita blok ke bawah, tidak tercapai, yang ini tercapai ya. Kenapa tercapai? Karena omsetnya 97, sedangkan targetnya 70 juta. Jadi di sini tercapai. Oke, kita baca pelan-pelan dulu ya teman-teman. Kita langsung ke sini saja, kita baca pelan-pelan. Rumus if, argumen pertama adalah kondisi, di mana kondisinya tadi kita inginkan total omset lebih besar dari target ya. Jika kondisi ini benar,
maka kita masuk ke argumen kedua. Kita tulis tercapai. Jika kondisi tadi yang pertama tidak benar atau salah, maka kita keluarkan argumen ketiga ini, yaitu tidak tercapai. Kira-kira seperti itu teman-teman ya. Ini adalah rumus if yang sangat dasar sekali. Nanti mungkin dalam video berikutnya kita akan bahas if yang bertingkat dan lain sebagainya yang lebih kompleks lagi teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut ke rumus berikutnya, yaitu kita akan mengisi beberapa pertanyaan di bawah ini teman-teman ya. Pertanyaan berikutnya yaitu total omset all brand tipe mens. Nah, sekarang kita ingin mencari semua total omset teman-teman, tapi hanya yang tipenya mens saja ya. Jika ini teman-teman lihat di sini kan ada mens, ada ladies, ada mens, ada ladies, ada mens, ada ladies ya. Nah, kita ingin mencari berapa sih total omset yang ini, tetapi untuk yang tipenya mens saja. Jadi ini saja, kira-kira ini tambah ini tambah ini. Nah, bagaimana cara mencarinya? Kita menggunakan rumus sum if ya, teman-teman, sum if. Caranya seperti ini, sama dengan sum if buka kurung ya, range-nya yang mana? Ini teman-teman ya, tipenya. Kita klik dulu. Oke. Range-nya ini, kemudian kriterianya apa? Kriterianya itu kata kuncinya yaitu men ya, teman-teman, mens. Kemudian argumen ketiga adalah sum range-nya. Sum range-nya kan kolom ini ya, yang akan kita jumlahkan adalah kolom ini. Jadi kita blok dari atas ke bawah untuk kolom total omsetnya. Lalu tutup kurung, tekan enter, akan muncul nilai 280 juta. Nah, angka 280 juta ini dapat dari mana? Yaitu dari omset yang ini, ditambah yang ini, ditambah yang ini. Karena ini men, ini juga men ya, teman-teman. Oke, kira-kira clear ya, bisa dipahami ya. Jika misalkan pertanyaannya adalah berapa total omset all brand tipe ladies misalkan, nah teman-teman bisa ganti saja di sini men, kita ganti menjadi ladies ya. Jadi kita mencari total omset khusus yang untuk tipenya ladies itu 285. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi teman-teman sudah bisa sekarang menggunakan rumus sum if ya. Ini kita kembalikan lagi menjadi mens. Oke. Nah, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya teman-teman. Rata-rata omset all brand tipe mens. Sama dengan pertanyaan yang ini, tapi yang ditanyakan adalah rata-rata tipe mens. Kita menggunakan rumus average if ya, sama dengan average if teman-teman. Buka kurung, range-nya apa? Range-nya sama tipe, kita mencari berdasarkan tipe. Kemudian titik koma, kriterianya apa? Mens ya. Mens. Kemudian argumen ketiga adalah kolom apa? Teman-teman, kolom total omset ya. Ini ya. Oke. Tekan enter. Nah, sekarang sudah muncul nilai 93, artinya rata-rata total omset semua brand mens yaitu ini, tambah ini dan ini, teman-teman, itu jika dirata-ratakan adalah 93.541. Ya, mudah-mudahan clear, teman-teman. Kita lanjut, kemudian jumlah seluruh brand. Jumlah seluruh brand yang ada di sini. Berapa sih jumlah seluruh brand yang ada di sini? Ini kalau kita datanya sedikit, kita bisa hitung ya, oh ada 6 ya. Nah, bagaimana jika jumlah datanya banyak, teman-teman ya? Jadi kita tidak bisa hitung secara manual, kita menggunakan rumus, yaitu con E ya, con E. Kon A seperti ini ya. Kon A buka kurung. Teman-teman klik di sini blok ya, dari atas sampai bawah. Blok, kemudian tutup kurung, tekan enter, maka akan muncul angka 6. Kenapa 6? Karena di sini kan jumlahnya 6 ya. Oke, seperti itu. Jadi di sini total seluruh brand ada 6 brand. Baik, kita lanjut. Jumlah brand tercapai target. Nah, sekarang kita ingin mencari berapa sih jumlah brand yang tercapai targetnya. Kalau semua brand kan ada 6 ya. Untuk brand-brand yang tercapai targetnya ada berapa? Nah, itu kita menggunakan rumus con juga, tapi kita tambahkan if ya. Con if seperti ini teman-teman ya. Buka kurung, range-nya apa? Range-nya yang ini ya, pencapaian. Oke. Kriterianya, argumen kedua kriterianya adalah tercapai. Karena kita ingin mencari brand-brand yang hanya tercapai target saja ya. Seperti itu. Tekan enter, maka yang muncul adalah 3. Kenapa 3? Karena di sini yang tercapai target hanya 3 brand saja. Oke. Mudah-mudahan clear ya teman-teman sampai di sini. Lanjut ke rumus berikutnya, yaitu nilai omset tertinggi dan terendah. Ini mudah sekali. Untuk mencari nilai tertinggi kita menggunakan rumus max. Untuk mencari nilai terendah kita menggunakan rumus min. Ya, caranya sama dengan max, buka kurung. Kita klik bagian omset ini, kita blok teman-teman ya, dari atas sampai bawah. Kita blok, kita ingin mencari nilai terbesar. Kemudian tutup kurung, tekan enter, maka akan muncul nilai 106. Yaitu yang ini. Ini adalah omset paling besar. Ya. Kemudian untuk mencari omset paling kecil kita ketik sama dengan lalu min. Ini kita blok ya, total omsetnya kita blok. Tutup kurung, tekan enter,
maka akan muncul nilai 85 juta. Yang paling kecil di sini 85 juta. Oke, seperti itu teman-teman ya. Dan sekarang pertanyaan terakhirnya adalah brand dengan omset tertinggi. Sekarang ini lumayan kompleks rumusnya teman-teman ya, karena kita akan menggabungkan dua rumus Excel yaitu index dan match ya. Cara untuk mencari brand dengan omset tertinggi itu dengan menggunakan dua kombinasi rumus, yaitu index dan match. Kita tahu bahwa yang omset tertinggi kan 106 teman-teman ya. 106 ini itu brand apa sih? Harusnya nanti jawabannya adalah Fladia Ladies ini ya. Caranya bagaimana? Kita akan menggunakan rumus index match teman-teman. Oke, kita mulai dengan pembahasan rumus match terlebih dahulu teman-teman ya. Sama dengan match seperti ini, buka kurung. Argumen pertamanya adalah kata kuncinya. Nah, kata kunci dari pertanyaan ini adalah omset tertingginya teman-teman. Omset tertingginya kita klik dulu di sini 106 ini. Kemudian titik koma, lookup array-nya itu kolom pencarian, yaitu total omset, kita blok di sini. Kemudian titik 2, kita tulis 0 karena kita ingin mencari nilai yang persis. Kemudian tutup kurung, tekan enter. Nah, muncul angka 4. Artinya apa teman-teman? Artinya angka maksimal ini atau nilai tertinggi ini 106 ini teman-teman itu berada di posisi keempat. Ya, ini kan 1, 2, 3, 4 ya. Jadi 106 ini berada di posisi keempat. Nah, posisi inilah teman-teman yang akan kita gabungkan ke rumus indeksnya. Ya, paham ya? Misalkan di sini kita untuk rumus indeksnya sama dengan indeks buka kurung. Nah, indeksnya kita kan akan mencari brand ya, teman-teman. Jadi kita blok di kolom brand di sini, unit brand kita blok. Kemudian titik koma. Nah, argumen kedua, kita mau mencari di baris keberapa? Dari kolom ini kita ingin mencari baris berapa. Nah, baris berapanya kita klik ini, hasil dari match tadi, ya baris 4. Tutup kurung, tekan enter. Muncul Fladia Ladies. Oke, jadi brand dengan omset tertinggi adalah Fladia Ladies. Apakah betul? Kita cek dulu. Omset tertingginya 106 yang ini, ya 106. Kemudian apakah brandnya? Yaitu Fladia Ladies. Betul ya teman-teman? Jadi untuk mencari brand dengan omset tertinggi, kita menggunakan gabungan dua rumus yaitu index dan match. Ini kalau teman-teman gabung seperti ini, kita gabung dulu sama dengan indeks ya, caranya indeks buka kurung. Yang kita cari adalah unit brand, maka kita blok dulu di sini ya. Oke. Kemudian titik koma. Nah, argumen kedua dari indeks ini adalah rumus match tadi, teman-teman. Match. Oke, match omset tertingginya apa yang ini tadi ya, argumen pertama. Kemudian titik koma dari kolom total omset yang di sini. Kemudian titik koma, kita masukkan 0. Tutup kurung sekali lagi, tekan enter. Maka sama ya, akan muncul brand Fladia Ladies. Kira-kira seperti itu. Oke teman-teman, sudah kurang lebih 15 rumus Excel yang kita bahas. Mungkin teman-teman ada beberapa rumus yang kompleks yang belum begitu memahami, tidak masalah. Silakan di replay kembali video ini sampai teman-teman betul-betul mengerti cara penggunaannya. Jika teman-teman sudah bisa menguasai 5 rumus dasar Excel ini, insya Allah pekerjaan teman-teman berkaitan dengan Excel akan menjadi lebih mudah. Baik teman-teman, itu saja. Semoga tutorial kita kali ini bermanfaat dan teman-teman bisa mendapatkan sesuatu ya. Jika teman-teman belajar sesuatu, silakan klik like, kemudian juga jangan lupa klik subscribe, dan bila ada pertanyaan dipersilakan untuk dituliskan di kolom komentar. Terima kasih teman-teman, mohon maaf salah-salah kata, sehat selalu dan salam.